Pada tanggal 24 April 1778 menandakan cikal bakal berdirinya Museum Nasional Indonesia. Bermula dengan didirikannya Batavia's Genootschap van Kosten en Wetenschappen oleh sekelompok intelektual dari Belanda. Cita-cita himpunan ini adalah untuk memajukan penelitian di bidang seni dan pengetahuan, khususnya di bidang biologi, fisika, arkeologi, sastra, etnologi, serta sejarah. Pada masa pemerintahan Inggris, Sir Thomas Raffles menjadi direktur perhimpunan ini. Untuk menampung koleksi yang bertambah, Raffles membangun gedung baru di Jalan Majapahit nomor 3 yang sekarang menjadi kompleks sekretariat negara. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, sebuah gedung yang lebih besar lagi dibangun di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 12 yang baru dibuka untuk umum pada tahun 1868. Peristiwa bersejarah berikutnya adalah kunjungan Raja Chulalongkorn dari Thailand ke museum dan menghadiahkan sebuah patung gajah perunggu yang diletakkan di halaman depan, sehingga masyarakat menyebut museum ini sebagai Museum Gajah. Setelah Indonesia merdeka, nama Batavia's Genootschap van Kosten en Wetenschappen diubah menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia. Pada 17 September 1962, Lembaga Kebudayaan Indonesia menyerahkan pengelolaan museum pada pemerintah Indonesia yang kemudian menjadi Museum Pusat. Pada tanggal 28 Mei 1979, Museum Pusat ditingkatkan statusnya menjadi Museum Nasional. Setelah mengalami beberapa transformasi, Museum Nasional saat ini menjadi salah satu museum yang terdepan dalam memberikan edukasi sekaligus objek wisata bagi turis lokal maupun mancanegara. Koleksi Museum Nasional tersebar di 2 gedung utama, yaitu Gedung A dan Gedung B. Kelompok kami telah tiba di Gedung A. Di pintu masuk utama Gedung A, terdapat ruang khusus yang dipergunakan untuk menyimpan arca-arca dan beragam prasasti yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya adalah arca Bayi Rawa Buddha. Arca ini diperkirakan merupakan perwujudan Raja Adityawarman dari Kerajaan Melayu di Tanah Datar, Sumatera Barat, yang berkuasa dari tahun 1347 sampai 1374 Masehi. Pusat logis dari arca ini terlihat dari tata bata Alsobianya pada masa. Di halaman tengah Gedung A terdapat taman yang dikenal dengan sebutan Taman Arca, karena terdapat koleksi arca-arca peninggalan masa Hindu-Buddha. Arsitektur Gedung A Museum Nasional merupakan karya yang bergaya neoklasik. Koleksi arca Buddha tertua di Museum Nasional adalah arca Buddha di Pampara yang terbuat dari penunggu yang disimpan dalam kotak kaca tersendiri. Arca Hindu tertua di Nusantara yaitu Wisnu Cibuaya yang sudah ada sejak abad 4 Masehi, terletak di ruang arca batu. Koleksi ini dipajang tanpa teks label dan terhalang oleh arca Ganesha dari Candi Banon. Selain itu, ada juga arca-arca yang lainnya. Lantai 1 tentang informasi manusia dan lingkungan. Ruangan ini menyajikan informasi tentang manusia serta lingkungannya pada kurun waktu jutaan tahun yang lalu hingga akhir masa prasejarah. Beberapa fosil yang ada antara lain fosil stegodon, fosil moluska, dan fosil manusia purba. Lantai 2 berisi informasi tentang berbagai koleksi budaya materi, berbagai pengetahuan umat manusia, khususnya manusia Indonesia, serta teknologi terapan yang bersifat teknis.
Beberapa koleksi yang ada antara lain timbangan banjar, sepeda, miniatur kapal pinisi. Lantai ketiga adalah tentang organisasi sosial yang berkembang sejak zaman prasejarah hingga kini dan pola pemukiman masyarakat Indonesia. Beberapa koleksi yang ada antara lain gerabah dan terakota, hiasan kepala, hingga hiasan perahu naga. Lantai 4 berisi tentang koleksi emas dan keramik asing. Ruang emas memamerkan benda temuan situs Wonoboyo, Uteran, dan regalia Kerajaan Nusantara. Koleksi keramik Museum Nasional sebagian besar adalah milik Egbert Willem van Oorsooy-de-Venus, seorang kolektor berkebangsaan Belanda yang kemudian menghibahkan koleksinya menjadi koleksi museum. Selain itu, terdapat keramik-keramik temuan dari kapal Tengsin yang tenggelam.